Like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Irawati dengan nomor induk mahasiswa 203190224. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar. Menurut Skinner, belajar dijelaskan bahwa suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Menurut Chaplin, berpendapat bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Menurut Umar Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Berarti bahwa belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang mengalami perubahan tersebut menyangkut perubahan sikap, pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, dan kebiasaan. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada beberapa langkah yang harus ditempuh, antara lain yaitu 1. Persiapan. Persiapan yang baik merupakan jaminan hasil dalam pelaksanaan. Oleh sebab itu, setiap pengajar hendaknya mempersiapkan pelajarannya secara baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dalam mengajar. Jika gagal, ia harus menengok kembali strategi belajar mengajar yang lalu. Kalau berhasil, maka harus dipertahankan dan selalu berusaha untuk lebih baik. Dalam materi belajar ini, terdapat pembahasan mengenai teori belajar, antara lain A. Teori behaviorisme. Teori ini meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Behaviorisme ini menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. B. Teori kognitivisme. Teori belajar ini, tingkah laku seseorang ditentukan persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. C. Teori belajar psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi. D. Teori belajar Gardner, yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, yaitu kondisi internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari. Kemudian, kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. E. Teori fitrah. Pada dasarnya, peserta didik lahir telah membawa bakat dan potensi-potensi yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Potensi-potensi tersebut pada hakikatnya yang akan dapat berkembang dalam diri seorang anak. Artinya adalah teori fitrah dalam pendidikan Islam memandang seseorang anak akan dapat mengembangkan potensi-potensi yang baik yang telah dibawanya sejak lahir melalui pendidikan atau belajar. Dari uraian di atas terkait pandangan teori behaviorisme, kognitivisme, teori belajar psikologi sosial, teori Gardner, serta yang terakhir adalah teori fitrah yang sesuai dengan pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman yang pada mulanya seorang anak tidak dibekali dengan potensi fitrah.
Kemudian, dengan terjadinya proses belajar, maka seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamannya semakin bertambah. Dalam melakukan belajar, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut macam-macam faktor internal yang mempengaruhi belajar. A. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang mempengaruhi belajar berkenaan dengan kondisi umum jasmani seseorang, misalnya menyangkut kesehatan atau kondisi tubuh. B. Faktor psikologis berupa intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan motivasi. C. Faktor kelelahan. Terdapat dua macam faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani atau fisik dan kelelahan rohani atau psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lengainya tubuh dan muncul dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk berbuat sesuatu termasuk belajar menjadi hilang. D. Faktor lupa. Lupa adalah ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Lupa juga berarti ketidakmampuan untuk mengingat kembali sesuatu yang telah dialami atau dipelajari untuk sementara waktu maupun jangka waktu lama. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi belajar yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Belajar berpikir menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. Dalam pembelajaran berpikir, proses pendidikan di sekolah tidak hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. Menurut Whitecroft, mengajar dalam pembelajaran berpikir adalah berpartisipasi dengan siswa dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, dan bersifat kritis. Dalam proses pembelajaran, Lacosta mengklarifikasikan mengajar berpikir menjadi tiga, yaitu A. Teaching of thinking, proses pembelajaran yang diarahkan untuk pembentukan keterampilan mental tertentu, seperti misalnya keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan lain-lain. Dengan demikian, jenis pembelajaran ini menekankan kepada aspek tujuan pembelajaran. B. Teaching for thinking, yaitu proses pembelajaran yang diarahkan pada usaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong terhadap pengembangan kognitif. Jenis pembelajaran ini lebih menitik beratkan kepada proses menciptakan situasi dan lingkungan tertentu, contohnya menciptakan iklim yang menyenangkan sehingga memungkinkan siswa bias berkembang secara optimal. C. Teaching about thinking, pembelajaran yang diarahkan untuk membantu agar siswa lebih sadar terhadap proses berpikirnya. Jenis pembelajaran ini lebih menekankan kepada metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada kenyataannya, proses pembelajaran berpikir menyangkut tiga hal tersebut. Artinya, dalam pelaksanaan pembelajaran, kita tidak mungkin melepaskan ketiga aspek di atas. Contohnya, untuk dapat melatih keterampilan berpikir tertentu kepada siswa sangat diperlukan suasana yang mendukung serta metodologi yang dianggap efektif. Oleh karenanya, ketiga hal di atas memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Materi yang telah saya jelaskan mengenai belajar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Materi hari ini, siapa yang tahu apa kita akan membahas apa? Tentang konduktor dan isolator. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu konduktor dan apa itu isolator? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Konduktor itu yang
panas ketika dimasukkan ke dalam air panas. Yang kedua, kayu tidak panas. Yang ketiga, pulpoin tidak panas. Yang keempat, karet tidak panas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo sekarang kelompok 2. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari saya sama Faiz. Yang pertama, penggaris. Penggaris tidak dapat menghancurkan panas. Pensil tidak dapat menghancurkan panas. Kayu tidak dapat menghancurkan panas. Dan sendok dapat menghancurkan panas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kesimpulannya apa tentang materi konduktor dan isolator ini? Yuk, siapa yang berani menjawab? Konduktor panas, Bu. Yang isolator? Kok dingin? Saya Bu. Ya. Yang konduktor itu kalau digunakan ada suhu panas itu bendanya semakin panas itu panas. Terus kalau yang isolator walaupun digunakan di tempat yang tidak panas itu tidak jadi panas. Oh ya, benar. Tepuk tangan untuk Faiz. Jadi kesimpulannya pada materi konduktor dan isolator hari ini anak-anak yaitu konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya seperti sendok, batu, tembaga, aluminium dan lain-lain. Pokoknya yang terbuat dari logam ataupun besi. Nah, sedangkan isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya seperti penggaris, terus kayu, ya, terus pensil, ya. Ada yang ditanyakan tentang materi konduktor dan isolator hari ini? Tidak, Bu. Kalau tidak, sekian materi pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan materi tentang belajar dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.